Nama saya Fitria Hastuti, CGP Angkatan 11, kelas 408, Kabupaten Rembang. Nah, kali ini kami akan melakukan aksi nyata yaitu modul 2.3 coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu... Perkenalkan, nama saya Bu Anissa. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, berikut percakapan yang akan kami lakukan. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana nih Bu Anissa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Nah Bu Anissa, kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Jadi tujuannya ini nanti kita melakukan percakapan untuk apa? Yaitu untuk membangun rasa percaya diri Bu Anissa ketika nanti melakukan pembelajaran di kelas Bu Anissa, dan Bu Anissa nanti merasa lebih nyaman dan merasa lebih siap dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Anissa ya. Nah, untuk itu Bu Anissa akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Anissa. Ya. Nah, Bu Anissa, untuk pembelajaran yang akan dilakukan nantinya, mungkin Bu Anissa bisa memberikan tujuan pembelajaran. Ya, baik. Untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan saya praktekkan di kelas itu, yaitu untuk yang pertama mengenalkan alat ukur. Kemudian yang kedua, murid mampu untuk mempraktekkan secara langsung bagaimana cara menggunakan. Jadi ini tentang pelajaran matematika ya Bu Anissa ya, tentang alat ukur. Jadi nanti anak-anak bisa langsung praktek mengukur itu ya Bu Anissa ya. Nah Bu Anissa, ini model pembelajaran yang Bu Anissa ingin terapkan seperti apa Bu Anissa? Untuk model pembelajaran itu saya menerapkan PBL. PBL, problem solving. Kemudian media-media pembelajaran yang sudah Bu Anissa siapkan mungkin apa saja Bu Anissa? Media pembelajarannya nanti ada penggaris, kemudian ada alat ukur meteran saku, kemudian ada laptop, kemudian ada proyektor. Jadi lengkap ya Bu ya. Alat ukurnya ini tidak hanya satu macam ya, ada beberapa macam seperti ini. Nah Bu Anissa, ini nanti tentu saja dalam observasi ada area pengembangan yang tidak dicapai oleh Bu Anissa. Nah, mungkin Bu Anissa berkenan untuk mendapatkan area pengembangannya itu apa saja? Untuk area pengembangannya yang poin 1 saya menekankan pada motivasi. Kemudian yang kedua itu sosio-emosional. yang belajar Sosial-emosional. Yang ketiga itu umpan balik. Jadi ada tiga ya Bu ya, ada tiga area pengembangan yang tidak dicapai Bu Anissa dalam pembelajaran nanti. Nah Bu Anissa, untuk area pengembangan yang pertama Bu Anissa yaitu tentang motivasi ya. Mungkin ada strategi yang bisa Bu Anissa terapkan nantinya nih. Kalau rencananya nanti, karena basicnya di kelas saya itu untuk motivasi belajarnya sangat kurang Bu. Jadi anak itu banyak yang merasa bahwa dia itu bosan, dia itu tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi seringkali Bu, saya tidak bisa, Bu, saya nggak pandai, pokoknya goblok Bu, bodoh Bu, seperti itu. Jadi saya itu punya punya tujuan itu memberikan satu contoh kepada anak-anak bahwa anak yang bodoh itu sebenarnya tidak ada. Jadi saya di sana itu mengambil kisah seorang profesor yang berhasil menjadikan anak didiknya itu menjadi peraih piala Olimpiade tingkat dunia yang berasal dari anaknya yang bodoh. Dan itu harapan saya kan bisa anak-anak itu bisa merasa, oh iya sebenarnya saya ini tidak bodoh, ini pintar meskipun tentunya tidak bodoh. Oh iya, jadi Bu Anissa nanti mengambil satu contoh begitu ya, satu contoh suatu kejadian yang nantinya Bu Anissa masukkan ke dalam pembelajaran itu supaya anak-anak lebih termotivasi. Bagus sekali Bu Anissa. Kemudian poin yang kedua ya Bu Anissa, yaitu tentang tadi Bu Anissa tentang pembelajaran sosial emosional. Kalau rencananya itu seperti biasa ya menanyakan kabar. Jadi
saya ini sebagai seorang guru tahu bagaimana keadaan murid-muridnya. Jadi nanti kalau pelajaran itu muridnya ada yang keadaannya belum siap untuk menerima pelajaran, saya jadi tahu. Jadi dikondisikan nanti kelas itu menghilangkan apa ya, netral. Kalau sudah masuk kelas sedihnya hilang, itunya hilang, jadi anak menangkap pelajaran itu lebih. Jadi inilah perasaannya ini dibuat gembira dulu lah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bu Anissa, tadi Bu Anissa mengatakan untuk mengembangkan area di apa namanya tadi Imam Banjar. Mungkin ada strategi yang khusus Bu Anissa? Kalau di umpan balik ini seperti biasa saya memberikan umpan balik, misalkan menanyakan apa yang kurang dipahami siswa, jadi nanti saya bisa memberikan feedback. Misalkan kalau belum paham kita bisa terangkan kembali, atau yang sudah paham jadi sudah selesai tugasnya. Tapi kalau yang belum bisa apa yang kurang, apakah memang anak ini perlu khusus, bimbingan khusus atau jadi nantinya Bu Anissa ini memberikan semacam refleksi begitu ya, untuk lebih menguatkan materi-materi yang perlu diketahui. Nah, bagus sekali Bu Anissa, apa yang ingin Bu Anissa kembangkan dalam pembelajaran di kelas Bu Anissa ya. Nah, ini Bu Anissa rencananya mau dilakukan kapan ini? Tanggal 20 di minggu keempat ya Bu Anissa. Baik, nanti kita akan janjian Bu ya. Nanti saya akan datang ke kelas Bu Anissa untuk melakukan observasi, di mana di situ kita minta penilaian kepada Bu Anissa, bukan, namun untuk apa? Untuk mengembangkan kompetensi Bu Anissa supaya lebih baik lagi dalam pembelajaran. Jadi ya Bu Anissa. Baik Bu Anissa, kita ketemu lagi di observasi yang akan datang. Itu Bu Anissa, terima kasih Bu Anissa ya. Ya, semoga apa yang akan Bu Anissa kembangkan nanti akan tercapai dengan baik. Baik Bu Anissa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa itu? Belum sembuh? Belum. Kemarin kita sudah ke sana ya. Ke sana untuk menjenguk. Kira-kira kabarnya hari ini bagaimana? Tidak tahu. Tidak tahu? Bingung berarti. Yang lain gimana kabarnya? Suasana hatinya bagaimana? Senang? Semuanya senang? Tidak ada yang sedih, tidak ada yang bingung, tidak ada yang marah. Buatan senang semua? Renda bagaimana hari ini? Senang? Oke anak-anak, coba dengarkan pagi hari ini. Tadi kalian berangkat jam berapa? Jam 1.
Mbak, iya. Ada Mbak. Kali kalau berangkat di atas siapa? Bapak. Joni. Nanda, di atas siapa Nanda? Dengarkan anak-anak. Nah, kita setiap pagi sarapan, terus diantar sama ibu. Usahanya bapak ibu kalian itu kepengen kalian menjadi anak yang pintar, pengen menjadi anak yang kalian merasa pintar nggak? Kemarin bisa ada bilang pas pelajaran kuis, aku nggak bisa bu, aku goblok, aku nggak kemarin yang seperti itu. Coba ingatkan ya. Bu Nisa ada cerita kisah Profesor Yohanes. Profesor Yohanes itu dia profesor di Papua. Di Papua itu ada murid-murid yang kan tertinggal ya, di sana tertinggal. Muridnya itu pengetahuannya ada yang di desa yang tertinggal. Tidak bisa begitu. Ada yang tidak bisa, bahkan angka 1 sampai 10 itu pun tidak bisa. Kemudian apa yang dilakukan Profesor Yohanes? Dia bilang kepada pelatih istilahnya kepada Pak, saya beri 10 anak yang paling bodoh di Papua. Saya akan menjadikan dia juara Olimpiade juga. Ya, coba sekarang di depan Bu Nisa. Saya anak hebat, yuk. Saya anak pintar. Saya anak baik. Ulangi sekali lagi ya, itu adalah tiga kunci kalian bisa memusatkan perhatian kalian untuk menjadi anak yang lebih baik. Saya anak hebat, saya anak pintar, saya anak yang hebat. Aku anak yang hebat, aku anak yang hebat. Dan keluarkan. Tarik nafas lagi. Aku anak yang pintar, aku anak yang pintar. Keluar. Lagi tarik nafas lagi. Aku anak yang baik. Sudah, lepaskan. Kalian sekarang sudah terisi energi positif ya. Anak pintar, anak baik, anak hebat. Sekarang kita coba melakukan aktivitas di siang hari ini dengan hal yang positif tadi ya. Minggu lalu kita sudah belajar matematika berapa dah? Kemarin. Meteran ya, kita sudah belajar tentang apa? Macam-macam pengukuran dan alatnya. Ada apa saja kemarin? Pembaris, meteran 1, meteran burung, meteran kitas, apa satu lagi? Stadiometer. Masih ingat apa itu stadiometer digunakan untuk apa? Kalau untuk meteran kita mengukur bagian tangan, tingkat perut, kemudian biasanya digunakan oleh para kemudian meteran saku digunakan untuk apa? Pintu, almari, jendela, papan tulis, meja. Nah, kalau meteran burung juga banyak juga digunakan untuk panjang, ya sawah, tanah biasanya ibu. Buat rumah atau pirang, itu pirang meter ya, senar itu kalau tidak punya meteran burung. Kira-kira kalian sudah pernah melihat kelima alat itu tidak? Pernah di mana? Meteran burung di mana? Di sawah. Loh. Meteran sapu di mana? Punya. Meteran kita di mana? Punya deh. Oh iya, kalau stadiometer di mana? Ya di UKS ada. Kalian pernah diukur menggunakan stadiometer? Kalian pernah mengukur
Di sini Bu Nisa membawakan contoh. Ada tulis. Kalian punya tulis? Nah, di sini ya, di sini Bu Nisa membawakan contoh ini apa? Biasanya digunakan untuk apa tadi? Pasukan untuk apa? Ini ukurannya lebih panjang anak-anak. Bila ditarik sampai ke sana panjang. Coba ya. Ini kenapa digunakan untuk mengukur ini kok ada alat ini kenapa? Karena digunakan untuk mengukur alat yang lebih panjang. Coba kalian mengukur panjangnya papan terus menggunakan ini lama ya, lama dan membutuhkan waktu yang lama dan sulit. Coba kalau pakai ini tinggal tarik sudah. Kalian pernah menggunakan ini? Pernah? Ada yang belum? Pernah. Coba siapa yang mau memberikan contoh caranya? Coki. Awas jangan jadi ya. Kamu mengukur meja. Itu. Berapa? Ya, ini 203 cm. Coba, jadi bagaimana cara menggunakan ini? Dimulai dari angka nah, sekarang semuanya bisa praktek langsung. Bisa menyediakan ini ada kotak nanti ada tugas untuk kalian. Sebelumnya kita bagi 3 kelompok ya. Ya, ada teman-teman kelompok 2, kelompok 3 ya. Nanti ditulis di sini ada 5 ya, 5 benda yang harus diukur. Ada yang gunakan, ada yang menggunakan meter. Perhatikan aturannya. Bendanya harus ada yang diukur menggunakan meteran sampai. Ada yang pakai penggaris, ada yang pakai meteran satu kali di lingkungan kelas ini. Satu benda yang menggunakan meteran satu. Silakan berdiskusi. Jangan lupa bagaimana kalau berdiskusi harus menghormati. Menghormati apa? Teman satu. Silakan sedikit jaga. Kalau mau mengukur jangan berebut. Coki mendekat. Kelompok sini mau mengukur apa? Yang pakai ukur. Lima benda dilengkapi guys. Silakan cari di bukuan kelas.
Ini namanya kotak pensil. Kotak pensil. Lagi. Satu. Cara mengukurnya ini kan ada yang merah ini 110 tapi berapa panjang sih? 100. Kalian sudah melakukan pengukuran secara langsung benda-benda yang ada di kelas. Sekarang silakan setiap kelompok nanti ini yang sudah kalian tulis maju membacakan hasil apa yang telah kalian ukur bersama kelompok kalian. Kira-kira siapa yang mau maju dulu? Tiga. Siapa yang mau maju dulu? Caranya akan membacakan hasil dari pengukuran kami. Nama bendanya disebutkan satu-satu, buku tulis panjangnya berapa? Kemudian satu-satu nama benda, kotak panjangnya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Hari ini kalian sudah mengukur, sudah praktek, sudah melihat alat pengukurnya, sudah mempresentasikan juga. Oke, tadi ada yang kesulitan betul? Bagian yang mana? Bagian apa ya? Menentukan misalkan yang sulit itu menentukan itu tuh panjangnya, nomornya 2-nya apa gimana? Nomornya gimana? Oke. Nah, anak-anak, tadi kan ada yang bingung ya? Coba dilihat. Misalkan bendanya di sini, oke. Berarti ini berapa senti? 10 cm. Oke nih, berarti berapa? 10 berarti 10, 11, 12, 13 cm. Ada kesulitan yang lain dari kelompok 1 misalkan? Kelompok 1 sudah paham? Kelompok
kelompok 2, kelompok 3, nah, kita sudah belajar, sudah praktek. Kira-kira kalian dari ini sudah paham secara menyeluruh bagaimana cara mengukur satuan panjang, bagaimana cara membedakan kilometer, hektometer tadi, terus satuan panjang yang digunakan tadi apa? Sudah paham? Baik anak-anak, kita sudah belajar kali ini ya. Jika juga satuan baku yang digunakan dari ini apa? Satuan panjang tadi apa? Sentimeter atau meter. Nah, kalau kita mau mengukur yang kecil seperti ini menggunakan apa, anak-anak? Jadi, kalau mau mengukur panjang papan tulis menggunakan apa? Meter. Kalau mau mengukur tanah, kalau mau mengukur panjang tangan, kalau mau mengukur tinggi badan, apa namanya tinggi badan? Stadiometer. Satuan baku panjang tadi yang digunakan apa? Sentimeter atau meter. Coba tadi teman-temannya satuan panjang ada berapa? Tadi 7 apa saja? Kita nyanyikan juga kilometer, hektometer, kita sudah melakukan penelitian, sudah mengukur secara langsung ya. Kira-kira masih ada yang ditanyakan belum? Sudah paham semua? Terima kasih anak-anak, untuk hari ini kita sudah melaksanakan pelajaran dengan baik ya. Kita tutup, semoga kalau yang nanti kurang paham kita bisa coba lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi sudah paham ya? Jadi kita bertemu di pelajaran matematika di selanjutnya di masalah satuan baku berat. Kalau sekarang panjang, besok kita ya kita akhiri pelajaran di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi yaitu tentang pembelajaran yang kami sudah bisa, dimana saya ada di sana mau observasi untuk kami. Jadi sebelum saya menyampaikan yang sudah saya dapat bisa saat melakukan ini pembelajaran, namun tidak seperti biasanya ya. Ada saya di sana sebagai observer, bagaimana nih bisa Yang pertama senangkan ada pengalaman baru di Jember, kemudian ada sedikit
senang dan gitu ya dulu saya. Tapi saya lihat kemarin tidak berjalan dengan lancar. Kemudian tujuan pembelajaran yang bisa lakukan kemarin apakah sudah tercapai ataukah bagaimana bisa dengan model dan strategi pembelajaran tadi. Kalau menurut saya tujuan pembelajaran kemarin itu sudah tercapai. Dengan dia sudah tercapai sebenarnya. Bisa kemarin kan tentang ini tadi yang umur 2 ya, menggunakan alat ukur. Kemudian bisa ada nih dari pembelajaran kemarin, mungkin ada kelebihan atau ada kekurangan yang bisa rasakan, bisa merefleksikan. Kalau untuk kelebihan pembelajaran kemarin itu siswa itu bisa secara langsung praktek, jadi bisa secara langsung dan mengenal secara langsung. Kemarin kan saya coba, jadi siswa itu tahu ini alat ukur kelas 1, ini namanya garis seperti itu kelebihannya, dan siswa bisa mengukur dengan kekurangan itu ternyata ada beberapa siswa yang kurang mengambil peran. Jadi misalnya satu kelompok itu ada satu anak yang cuma ikut-ikutan saja. Jadi yang bekerja itu tidak satu anak cuma sebagai ya bagus saja. Ya, memang seperti itu tidak hanya terjadi di kelas saya saja, tapi ada di seperti itu di kelas saya yang saya. Namun bisa berarti kekurangan yang bisa refleksikan tadi itu bisa jadi menjadi hambatan itu ya, salah satu hambatan yang jadi bisa ya. Mungkin Selain itu mengeksplor hasilnya, membacakan hasilnya itu masih kurang ide, masih kurang yang kedua yang kurang aktif, kemudian yang kedua kurang aktif dalam mengambil perannya itu tadi, terus yang kedua kurang percaya diri dalam belajar. Jadi bisa itu mungkin bisa ini yang kedepannya saya lakukan di kedepannya saya ingin anak-anak itu jauh lebih aktif lagi bahwa itu jadi misalkan belum memberikan peran dalam satu kelompok yang mungkin kedepannya saya akan menginstruksikan kembali kalau dalam satu kelompok itu setiap anak mempunyai peran masing-masing, bisa menjadi pengarang, bisa menjadi pembaca hasil dari penelitiannya apa yang jadi pengubah sama-sama. Jadi iya juga di pendapat organisasi dulu sebelum melakukan kajian. Jadi anak-anak ini sudah tahu banyak sehingga tidak ada yang tadi jadi kalau kemudian kalau percaya dirinya bisa mungkin bisa memberikan apa percaya diri, saya akan memberikan arahan seperti motivasi lagi, seperti memberikan penguatan kepada siswa yang pernah percaya diri. Oke, jadi penguatan positif juga ya. Ada bisa jadi ada solusi yang dari bisa tadi mengenai yang seperti paparkan lagi. Bisa mungkin ini kapan bisa dilakukan? Kalau dilakukannya bisa 2 bulan. Tapi dalam waktu mungkin ada seseorang yang bisa membantu bisa. Iya.
lumayan kuat ya, bisa saling sharing, bisa collab gitu ya. Kemudian rencana pengembangan ke depan, kalau kemarin kan kita ambil 3 rencana pengembangan ya. Mungkin ada pengembangan lain yang bisa menggunakan dari segi rencana pengembangan itu yang pertama saya ingin membuatkan di pencapaian disiplin, kemudian yang kedua di pengembangan strategi pembelajaran, yang ketiga kemudian strategi pembelajaran jadi ada 3 lagi pengembangan yang akan dilakukan oleh Nisa ya, itu menerapkan disiplin, strategi pembelajaran dan juga asesmen. Jadi ada strateginya kan? strateginya nanti sama nanti bisa dimanage lagi seperti tadi ya, untuk pemberian perannya, kemudian untuk aktivitas saya. Kalau difokuskan di sini saya akan diskusi, saya akan kesepakatan kelas kita seperti apa, terus nanti diterapkan di kelompok bagian anak, nanti kita saling menghargai bersama. Disiplin waktu, saya akan memberikan di poin itu gitu ya. Terus bisa itu luar biasa sih menurut saya. Kemudian bagaimana asesmen bisa jadi saya akan memberikan asesmen pada kemarin kan bukan beli ya, iya, jadi saya akan memberikan asesmen pada jadi bisa mengamati bisa gitu ya saya. Ya menurut saya ini luar biasa, bisa apa yang ini bisa melakukan dan strateginya bisa diberikan oleh bisa gitu ya. Nah ini bisa dari catatan observasi yang sudah saya lakukan kemarin, bisa ada beberapa yang saya dapat bisa. Jadi yang pertama kemarin kan ada 3 pengembangan yang bisa ya, kemudian motivasi yang utama ya. Jadi kemarin saya lihat bagus sekali dengan pemberian motivasi bisa sudah memberikan contoh cerita seperti itu ya, yang sehingga mereka itu bisa lebih semangat begitu, yang katanya bisa kemarin kan karena sosok burung apa gitu kan, tapi dengan motivasi yang diberikan bisa dengan cerita tokoh yang apa terkenal gitu ya, jadi anak-anak bisa mempunyai gambaran dan lebih bisa melakukan itu. Saya bagus sekali bisa. Kemudian yang kedua ada muatan sosial emosional yang bisa dalam aktivitas pembelajarannya. Jadi kalau saya lihat kemarin itu bisa mengajak anak-anak yang mengalami perasaan mereka, kemudian mengajak anak-anak itu mereka keperasaan yang bahagia gitu ya misalnya. Dan juga bisa memasukkan kompetensi sosial emosional di dalam pembelajaran bahasa. Nah, kemarin saya lihat itu bisa bekerja sama, kita harus ada sosial dengan teman-teman. Bisa bekerja sama dengan baik di situ, tapi masih ada sedikit yang tidak masalah. Nanti pasti ada perkembangan gitu. Kemudian yang ketiga adalah hubungan baik ya. Di situ saya lihat bisa sudah memberikan hubungan baik dengan memberikan penguatan pada materi pada anak. Kemudian bisa juga merefleksikan bersama anak-anak lalu mengajar waktu. Menurut saya itu sudah cukup dan bagus sekali bisa. Kemudian satu lagi bisa yang saya lihat saat pembelajaran bisa itu apa namanya media-medianya itu tadi ya media-media sehingga saya lihat di sana anak-anak itu mengakui gitu loh secara langsung, sehingga kalau mengakui seperti itu kan anaknya bisa apa ya mengambil itu sendiri
bersemangat, ada benda-benda di sekitar kelasnya, sehingga anak-anak sudah ada gambaran yang kelihatan. Itu mungkin bisa saya sampaikan terkait observasi yang sudah saya lakukan bersama harapannya kita bisa menambahkan lagi kepada solusi yang tadi sudah bisa. Bisa lagi ya, dan saya harap dapat berdampak baik bagi kita. Itu bisa. Semoga